Dan sementara itu, apakah yang dilakukan sang gembala yang baik? Dia meninggalkan ke-99 dombanya yang setia di suatu tempat yang aman dan dia berangkat dan tidak berhenti hingga dia menemukan jejak-jejak dari si domba yang hilang. Sebab si domba tidak kembali kepadanya, meski dia memanggilnya dengan suara lantang dengan memohon pada angin untuk menyampaikan seruannya, sang gembala menyusul si domba. Dan dia melihatnya dari kejauhan, dombanya itu mabuk dalam lilitan-lilitan reptil. Begitu mabuk hingga tidak merasa rindu kepada laki-laki yang mengasihinya, sebaliknya malahan menghinanya. Dan sang gembala tahu bahwa si domba bersalah sudah memasuki, bagai seorang perampok, kediaman bangsa lain, begitu bersalah hingga tidak berani melihat pada sang gembala. Dan kendati demikian sang gembala yang baik tidak kenal lelah, dan dia terus mencari dombanya itu sepanjang waktu dengan mengikuti jejak-jejaknya dan dia meratap apabila dia kehilangan jejak-jejak itu, carikan-carikan bulu. Jejak-jejak jiwanya, jejak-jejak darah, berbagai kejahatan, kekotoran, bukti-bukti dari berahinya, dia terus mencari dan akhirnya mendapatkannya. Ah, aku menemukanmu, kekasihku, aku mendapatkanmu, akhirnya. Betapa jauh aku sudah berjalan demi kau, demi membawamu kembali ke kandang. Jangan menundukkan kepalamu yang patah hati. Dosamu sudah dikuburkan dalam hatiku. Tidak ada seorang pun yang akan mengetahuinya, terkecuali aku, dan aku mengasihimu. Aku akan membelamu dari kritikan yang lainnya. Aku akan membentengimu dengan tubuhku demi melindungimu dari batu-batu para pendakwa. Marilah, apa kau terluka? Oh, biarkan aku memeriksa luka-lukamu. Aku tahu luka-lukamu, tapi aku ingin kau menunjukkan luka-lukamu itu kepadaku dengan keyakinan seperti yang kau miliki sebelumnya ketika kau masih murni, dan kau menatap padaku, gembalamu dan Allahmu, dengan mata yang tak berdosa. Itu luka-lukamu, semuanya punya nama yang sama. Betapa dalam luka-lukamu, siapakah yang menghujamkan luka-luka yang sangat dalam ini ke kedalaman hatimu? Si penggoda, aku tahu, adalah dia yang tidak memiliki baik tongkat maupun kapak. Tetapi dia menyerang dengan terlebih hebat dengan gigitan beracunnya, dan sesudah dia, permata-permata palsu dari turi bulungnya merajammu. Itu yang membujuk rayumu dengan gemerlapnya, dan permata-permata palsu itu adalah sulfur neraka yang dibawa ke siang bolong untuk membakar hatimu. Lihat, betapa banyak luka-lukanya, betapa banyak bulu yang tercabik-cabik, betapa banyak darah, betapa banyak duri. Oh jiwa kecilku yang malang, tapi katakan padaku, jika aku mengampunimu, maukah kau masih mengasihiku? Katakan padaku, jika aku merentangkan kedua tanganku padamu, maukah kau datang menyambutnya? Katakan padaku, apa kau haus akan kasih yang suci? Baik, kemarilah dan lahirlah kembali. Kembalilah ke padang-padang rumput suci. Merataplah. Air matamu dan air mataku akan membasuh jejak-jejak dosamu dan guna memberimu makan. Sebab kau kehabisan tenaga karena si jahat yang telah membakarmu. Aku membuka dadaku dan urat-urat darahku dan aku katakan padamu, makanlah itu, dan hiduplah. Kemarilah supaya aku dapat memelukmu. Kita akan berjalan lebih cepat ke padang-padang rumput suci yang aman. Kau akan melupakan semuanya dari saat yang menyengsarakan ini. Dan ke-99 saudaramu akan bersukacita atas kepulanganmu. Sebab aku katakan padamu, domba kecilku yang hilang, yang telah aku cari dengan datang dari jauh, dan aku dapatkan dan selamatkan. Aku katakan padamu, ada lebih banyak sukacita di antara yang baik, bagi dia yang tadinya hilang dan sekarang sudah ditemukan, daripada 99 yang benar yang tidak pernah meninggalkan kawanan. Yesus tidak pernah berbalik untuk melihat jalanan yang di belakangnya dan yang di mana Maria dari Magdala telah datang dalam temaram terang senja. Dia sangat anggun, tetapi setidaknya dia berbusana sopan, dan dia mengenakan sehelai kerudung gelap yang menyamarkan perawakan dan figur tubuhnya. Tetapi ketika Yesus melanjutkan khotbahnya dari perkataan, "Aku menemukanmu, kekasihku," Maria menyembunyikan kedua tangannya di balik kerudungnya dan menangis, lembut dan terus-menerus. Orang tidak dapat melihatnya, sebab dia berada di sisi sini dari tanggul,
yang terbentang sepanjang jalanan. Hanya bulan, yang sekarang tinggi di langit, dan Roh Yesus yang dapat melihatnya. Dan ia berkata padaku, komentarnya ada dalam penglihatan itu sendiri. Tetapi aku akan berbicara kepadamu lagi mengenainya. Beristirahatlah sekarang, sebab sudah waktunya. Aku memberkatimu, Mariaku yang setia.